Kalau boleh tahu struggle-nya jadi ketua HMM tuh apa sih, Ci? Boleh ya di-spill? Karena mungkin belum jalankan ya. Jadi mungkin struggle-nya belum yang berat banget. Tapi kalau mungkin untuk awal sih, karena kan pasti di setiap organisasi itu pasti setiap orang berbeda-beda gitu kan sifatnya. Iya, jadi mungkin banyak kepala kan. Mungkin struggle-nya untuk menggabungkan setiap orang itu sih, biar satu pikiran, satu otak. Benar. Gitu. Ini struggle di organisasi apapun itu menyatukan pikiran ya kan. Itu kan susah sih. Nah, ngomongin ini kan bentar lagi V-Day nih, Ci. Valentine gitu. Menurut Cici apa sih Valentine itu buat Cici personal? Kalau untuk gue sendiri sih Valentine itu hari kasih sayang ya, lebih tepatnya ya. Kasih sayangnya pasti bukan ke orang yang tercinta gitu, pacar, tapi ke keluarga juga gitu. Nah, cuma sama-sama tercinta ya. Betul. Oke. Terus biasa ngerayain Valentine gimana sih? Aduh, kalau dari bertahun ke tahun Valentine-nya tahu sendiri ya. Gak punya cowok berarti kan? Iya. Sama. Aduh. Stand out, make some impact. Hai Kridian, apa kabar? I hope you guys doing well ya. Nah gimana nih? Dari kesekian episode, mana episode kesukaan kalian? Kasih tahu ya. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai, kan bentar lagi kita libur nih. Kita udah selesai UAS, udah selesai ujian, masa-masa libur. Dan bentar lagi juga ada Valentine Day. Gimana? Udah ada V-Day couple kalian belum? Ya kan? Segera dicari ya sebelum deadline nih. Ada deadline nih. Ada deadline-nya ya. Cuma tugas deadline. Baik. V-Day ada deadline. Nah, kali ini gue sama Nathan gak sendirian. Kita ada narasumber. Boleh perkenalkan diri, Ci? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, gue Viola Yulianti, mahasiswi jurusan manajemen angkatan 2020. Oke, kalau nggak salah, Ci Vio ini adalah ketua HMM. Benar nggak, Ci? Sedap sekali tuh. Iya, kebetulan menjabat untuk periode 2003 hingga 2024 ya. Tapi belum menjabat kok untuk sekarang ini. Wibowo terasa ya ke sini ya. Enggak kok. Aku nanya itu loh. Nah sih kalau boleh tahu kan mungkin banyak yang nggak familiar dengan HMM. Kalau boleh tahu HMM itu apa sih sebenarnya? Oke, HMM sendiri itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Manajemen, yang dimana itu kumpulan untuk semua mahasiswa manajemen, yang dimana mereka mengeluarkan semua potensinya untuk menjalankan setiap proker yang kita jalankan. Oke. Jadi cuma internal satu angkatan atau untuk semua angkatan sih? Semua angkatan, manajemen. Oke. Kayaknya berat ya, empat angkatan gitu. Wahai kalian anak-anak manajemen, ayo masuk. Terus apa sih, Ci, proker-proker atau projectnya itu apa aja sama di HMM? Kalau HMM sendiri itu ada 4 proker ya. Jadi yang pertama tuh ada SABI, yaitu Startup Business Webinar. Yang kedua ada UBC, itu Ukrida Business Competition, yang dimana tuh kita menarik SMA, SMK untuk membuat sebuah ide bisnis gitu. Okay. Terus yang keempat itu kita ada Unfest. Kebetulan ini proker baru kita yang nanti akan kita jalankan 3 Februari nanti. Waduh. Boleh di-spill nggak nih, Ci? Oke, Unfest ini kebetulan Ukrida Investment Festival. Jadi kalau dari HM sendiri tuh menganggap kayak menurut kita tuh untuk investment tuh masih belum yang kayak semua orang tuh tahu gitu kan. Jadi oleh karena itu kita buat nih poker yang ditujukan untuk ke anak SMA sama SMK juga untuk mempelajari lebih tentang investment. Lalu yang terakhir kita ada proker namanya CVFM. Itu Company Visit Family of Management gitu. Jadi situ bisa dibilang kayak istilah kayak makrab untuk manajemen, manajemen semua. Menarik ya. Menarik. Kalau boleh tahu struggle-nya jadi ketua HMM tuh apa sih, Ci? Boleh ya di-spill? Aduh, karena mungkin belum jalankan ya. Jadi mungkin struggle-nya belum yang berat banget. Tapi kalau mungkin untuk awal sih, karena kan pasti di setiap organisasi itu pasti setiap orang berbeda-beda gitu kan sifatnya. Jadi mungkin banyak kepala kan. Mungkin struggle-nya untuk menggabungkan setiap orang itu sih, biar satu pikiran, satu otak. Benar. Ini struggle di organisasi apapun itu menyatukan pikiran ya kan. Itu kan susah sih sebenarnya. Nah mungkin karena kita udah ngomongin struggle gitu kan ya. Orang yang struggle butuh hiburan gitu kan. Healing ya kan. Orang yang struggle luas, orang yang struggle organisasi tentunya pasti butuh hiburan kan. Dan kebetulan banget
bulan-bulan, nggak bulan juga sih, minggu ya. Minggu ini kan lagi minggu-minggu liburan gitu kan. Rencana liburan tuh ngapain aja, Ci? Aduh, kalau untuk liburan sendiri tuh aku cukup banyak planning ya. Banyak banget planningnya gitu. Jadi mungkin pertama ada planning untuk healing ke puncak sama teman-teman kelas gitu. Terus yang kedua ada kayak planning juga buat ke Dufan sama teman-teman online aku. Online. Kebetulan nih teman online ketemu di Twitter. Dan orang-orangnya tuh baik-baik semua. Jadi mungkin orang-orang pada mikir teman-teman online pasti yang kayak pasti kayak fishy banget ini. Tipu Iya, gitu kan. enggak, ini benar-benar yang kayak baik-baik banget. Tapi kaget loh, biasanya orang-orang Twitter tuh kan nggak mau ketemu kan, Ci? Biasanya kan anon gitu kan. Iya, karena kebetulan nih emang udah bonding dari lama. Udah kenalnya dari 3 tahun yang lalu. Lama banget ya. Iya. Dari SMA berarti, Ci? Atau? Enggak, kan udah masuk kuliah. Iya benar. Oke. Benar-benar. Terus mungkin terakhir ada rencana sih ya pas bulan Maret ke puasa gitu mau jalan sama keluarga gitu ke Jogja gitu, road trip gitu. Tapi ini kan masih planning ya. Jadi biasanya itu adalah wacana ya kan. Tapi planningnya mateng ya, banget ya. Mau jalan kemana? Udah banyak banget itunya. Tapi masalahnya kalau kita kebanyakan planning malah takutnya nggak jadi. Iya, gitu kan. biasanya dari jauh-jauh hari itu adalah mitos ya kan. Betul. Sebenarnya gue masih penasaran tuh tadi Twitter tuh sebenarnya bisa ketemunya tuh gara-gara apa? Gara-gara gini kan kebetulan gue itu juga anaknya fan girling banget ya. Oh iya. Fandom apa sih? Aduh kebetulan nih fandom K-pop gitu ya. Oke. Jadi ketemu dari situ ya kan. Jadi ya mulai kayak kenal kan gara-gara satu hobi gitu kan. Terus pengen kenal makin kayak mengenal lebih dalam, terus juga sering jimit gitu. Jadi sering jimit jadi kayak deket dari situ sih. Sering jimitnya rutin tuh. Gak rutin terjadwal gitu kan. Kayak mungkin pas semester 3 tuh sering sih. Kalau untuk sekarang sih udah lumayan kan gara-gara lumayan sibuk ya. Jadi udah gak ada waktu untuk bonding lagi ke teman-teman gitu. Benar-benar. Kisaran umurnya sama juga sih, atau? Wah kebetulan tuh lumayan jauh. Oh iya. Iya, ada yang beda 5 tahun, ada yang beda 4 tahun, ada yang beda 2 tahun. Jadi bisa dibilang kalau gue tuh paling muda. Gitu. Di sana ya, iya bontotnya. Bontot, dia baik. Terus kalau misalnya Ci, kalau misalnya nggak kerealisasi nih, jadi liburannya bakal ngapain dong? Aduh. Kan lumayan lama gitu iya. kan? Benar. Jadi mungkin kalau untuk tidak terrealisasi mungkin di rumah aja ya, atau ke kafe-kafe gitu. Karena kalau dari gue sendiri ke kafe itu udah bener-bener yang bikin healing banget sih. Karena liatin kayak ambience-nya, kafenya gitu. Emang suka ke kafe berarti, Ci? Ya suka ya, karena kan buat nongkrong aja gitu, terus juga buat foto-foto sekalian gitu. Anak kopi bet dia, lihat-lihat ya. Takut anak senja gak nih? Takut. Nah ngomongin ini kan bentar lagi V-Day nih Ci. Valentine ya. Valentine gitu. Menurut Cici apa sih Valentine itu buat Cici personal? Kalau untuk gue sendiri sih Valentine itu hari kasih sayang lebih tepatnya ya. Kasih sayangnya pasti bukan ke orang yang tercinta gitu pacar, tapi ke keluarga juga gitu. Meskipun sama-sama tercinta ya. Betul. Oke. Terus biasa ngerayain Valentine gimana sih? Aduh, kalau dari bertahun ke tahun Valentine-nya tahu sendiri ya. Gak punya cowok berarti kan? Iya. Sama. Aduh, jadi gitu. Bener. Tapi di tahun-tahun ini ada gak sih kayak pengen gitu ngerayain Valentine gitu bareng cowok? Aduh, seperti tidak ada ya, karena sampai sekarang pun nggak ada cowok. Gitu. Oh ya udahlah ya, orang tua aja lah ya. Iya orang tua sama Cici. Nah kalau misalnya nggak ngerayain bareng doi nih Ci, gimana ngerayainnya nanti? Ya ngerayainnya kan sebenarnya aku bilang ya, kan orang tercinta juga keluarga. Jadi ya sama keluarga aja gitu. Benar. Tapi ya Valentine itu kan biasa identik sama coklat gitu. Coklat, bunga gitu kan. Pernah gak sih udah dikasih coklat atau bunga gitu? Siapa gitu kan? Oke, kebetulan waktu SMA ada sih sempat dikasih bunga dari kakak kelas gitu. Kan kebetulan kalau di sekolah gue dulu tuh ada yang namanya kayak kasih bunga ke anonim gitu. Tiba-tiba dari OSIS-nya kayak oh ya ini kasih untuk kayak Viola gitu. Terus dia dapat terus tiba-tiba terus ya cukup seneng ya karena kakak kelas gitu. Jadi udah sih gitu. Tapi akhirnya tahu Ci siapa yang ngasih? Tahu karena orang yang sedih bilang gitu. Oke. Kalau lu gimana? Ada nggak kesan-pesan selama Gimana ya ngomongnya ya?
Palingan gue kalau Valentine gue yang ngasih aja gitu kan. Nih gitu kan. Tapi humble banget loh. Iya. Ada nggak sih maksud dibalik coklat? Maksud dibalik gitu? Maksud dibalik sih nggak ada ya, itu emang pengen ngasih aja gitu kan. Jadi emang pure ngasih ya? Iya, tapi kalau anonim mungkin beda cerita. Kalau dulu gue ada sih, tapi ini bocil banget waktu SMP. Oh. Jadi iya dulu gue dikasih gebetan. Jadi kita tuh udah jauh gitu kan, udah pulang sebenarnya. Cuman dia tuh masih ngejar gitu loh. Jadi tuh kayak berkesan banget sih. Cuman sekarang Gak sih kan udah punya. tapi sekarang dia punya cewek lain guys. Aduh, Jadi sedih. cuman ceritanya masih berkesan. Ya. Gitu. Nah kalau buat Cici ada nggak sih Valentine paling berkesan? Kalau untuk berkesannya, karena kan dari ke tahun-tahun menjalani Valentine tuh sendirian ya. Jadi tuh nggak ada yang berkesannya banget. Paling nggak berkesannya sih dapat coklat yang banyak aja sih dari teman-teman. Kadang-kadang kita juga tukeran kan Ci. Tukeran, benar. Iya, memang sih di Valentine itu kan dapat coklat bukan cuma sekedar kasih sayang. Emang enak coklatnya gitu kan. Benar. Itu yang maksudnya. Main poinnya itu. Emang enak, emang saya suka coklat gitu loh. Bener banget. Tapi gue kira tuh tadi hal yang istimewa buat lu tuh dikasih bunga gitu pas sama anonimnya kan. Itu kan udah lama ya. Jadi udah agak lupa nih, mohon maaf gitu. Tapi tetap berkesan lah itu. Itu pas SMA kah? SMA. Gak heran lah ya. Sangat tidak heran. Gak heran banget. Ngomongin tentang liburan ya. Tadi kan ada proker juga kan yang tadi lu bilang tentang AMM gitu kan. Sebenarnya gue juga lagi tertarik sama bisnis tau. Waduh. Boleh banget. Kan kebetulan ini kita yang webinar startup bisnis ini kita terbuka banget untuk umum. Itu awal kita emang tujukan untuk anak manajemen. Tapi kalau di luar yang fakultas itu boleh banget join. Itu kapan Ci? Itu kan kita udah menjalani tahun kemarin ya. Jadi mungkin untuk tahun ini sekitar September ya mungkin ya. Ada fee-nya nggak tuh? Nggak ada. Wih sih. Makanya datang ya. Asik banget itu. Gue tungguin nih ntar nih muka-mukanya nih. Ditandain lagi. Iya. Tapi kalau ngelihat liburan gitu kan, liburan kan memang mungkin kalau kuliah kita tuh kan sibuk gitu kan sama matkul gitu kan. Kalau misalnya mau dibilang eksplorasi diri pun juga susah gitu kan. Tapi pas liburan juga kayak asik sih. Kalau dari lu sendiri, liburan lu ngapain aja tuh? Gue tuh sebenarnya sebelum bahas liburan nih, gue tuh sebenarnya heran. Waktu kuliah tuh gue kadang buang-buang waktu buat nonton drakor. Nah begitu liburan datang, gue bingung mau nonton apa. Sama sih, relate banget. Nyebelin banget. Tapi bisa gak sih kayak karena lu nonton drakor gitu kan? Kan bisa ya orang kalau liburan kan satu hari full drakor gitu kan. Mungkin bisa satu hari satu drakor gitu kan. Maraton banget ya kan. Maraton banget. Dan itu jadinya kayak bikin ya gampang habis gitu. Sebenarnya bisa, cuman kadang karena terlalu banyak waktu jadi kayak bingung. Waktu misalnya sebelum libur, gue tuh punya list banyak banget apa yang mau ditonton. Tapi begitu waktunya saatnya nonton kayak mau sendiri gitu ya, harus nonton yang mana dulu gitu. Iya, jadi kayak istibelin banget. Terus kalau rencana liburan gue paling ngapain ya? Gue ngospil dikit. Jadi Foxa itu bentar lagi ada konser. Aduh, pengen nonton. Isinya promosi semua ya. Berbayar, iklan berbayar di sini ya. Jadi Foxa itu mau konser, jadi paling liburan gue buat prepare konser. Cuman ya gue tetap ada liburan, gue pengen datang ke wisuda teman gue di luar kota. Sebenarnya gue pengen pulang sih. Cuman karena ada konser, jadi ya bisa lah ditunda pulangnya gitu. Jadi lebih ke siapin konser itu ya? Iya, siapin konser. Konsernya nanti Maret. Waduh. Tempatnya di mana tuh? Waduh, itu masih rahasia. Aduh, rahasia. Rahasia ya sekarang ya. Oke, baik. Itu rahasiaan. Nah, kalau liburan lu gimana? Kalau liburan gue ya, apa kita promosi aja langsung? Kalau liburan gue kan memang ini sama beliau juga gitu kan. Oh iya, baru inget kan? Bener. Kita lagi sih ada proker Ukrida, serendipity. Apa tuh spill? Jadi kayak serendipity tuh kayak mungkin ibaratnya classmate-nya anak SMA, tapi ini versi kampus aja gitu kan. Jadi memang lagi siapin gitu kan. Antar kampus atau antar jurusan? Ada antar sekolah dan ada antar kampus. Jadi fleksibilitasnya kan kenceng banget ya itu ya. Gede ya berarti ya. Betul. Buat kalian daftar. link. Kalau boleh di-spill serendipity itu apa sih isinya?
Serendipity itu kayak lebih ada webinar, ada lomba, ada opening closing juga gitu kan. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi, Open regresi kapan tuh? kapan Bu? Oke, kebetulan nih gue customer service-nya ya. Jadi open dari Desember kemarin. Dan perkiraan mau ditutup tuh Februari ya. Februari. Masih panjang ya? Masih panjang. Karena buat lu yang denger ini, ayo daftar. Daftar ya. Masih ada waktu gitu. Benar. Ternyata liburan kita nggak jauh-jauh kerjain sesuatu ya. Ada aja yang dikerjain gitu. Kayaknya memang karena kita udah kuliah, jadi kayak udah terbiasa ngerjain sesuatu gitu ya. Makanya kita produktif setiap saat gitu kan. Benar. Apalagi masih bisa produktif, kenapa enggak ya? Betul. Terus liburan lo apa lagi selain ngesaran? Kalau liburan gue ya, gue memang tidak se-visioner ibu saat ini. Jadi gue ya kalau misalnya pas liburan tergantung aja, kalau misalnya ada yang mau ngajak gitu kan. Kayak, ayo Matmin, ayo gas gitu kan. Pada yang mau ngajak nonton. Yang ngajak? Aduh. Cowok kok. Berarti lebih fleksibel ya? Lebih fleksibel gitu kan. Kalau misalnya mau nonton ya udah ayo gitu kan. Kalau sendiri, selain dari konser itu, udah gitu nonton apa aja gitu. Gue bingung sih. Sebenarnya banyak yang mau dilakuin, kayak misalnya jalan bareng teman gue. Gue sebenarnya juga ada liburan rencana mau ke Dufan. Cuman kayak berdua doang kayak gabut gitu kan. Mungkin join bisa nih. Join. Oke, boleh sih, boleh. Tapi berdua doang kan. Tanda kutip. Ini berdua sama siapa nih? Sama cewek kan. Takut. Terus liburan gue ngapain ya? Udah gitu doang sih paling. Persiapan konser. Karena kan kalau mau ke Dufan gue tuh juga mikir kan pasti Dufan teriak-teriak kan. Gitu. Tembolok gue. Biar gak kenapa-kenapa gitu. Iya, naik Coca-Cola gitu kan. Iya, sebenarnya gue pengen teriak-teriak sih di Dufan, cuman kan ada yang lebih prioritas ya kan. Kalau hari konser suara gue hilang kan gak asik ntar. Stress healing Dufan ya, buat teriaknya ya, saya lihat di situ. Bener, gue tuh pelampiasan. Kalau ke orang kan gak boleh. Betul. Mainin hati orang kan gak boleh. Jangan. Iya, baik. Baik, siap. Memang sih ya, kayak meskipun kita udah banyak poker gitu kan, pada dasarnya kan manusia emang butuh yang namanya istirahat, butuh healing gitu kan. Nah, ya harus work life balance. betul banget. Mungkin kalau dari pemirsa sekalian gitu kan, gimana liburan kalian? Apa ke Dufan juga jangan-jangan? Join. Ayo. Takutnya satu keindahan ke Dufan gitu. Aduh. Anda private gitu kan. Dufan per Ukrida gitu. Gak ada yang tahu. Iya. Nah, itu mungkin tadi Valentine Day dan juga liburan versi kita gitu kan. Ada yang mau pulang, siapin poker. Ada Bang Dufan gitu kan. Dan masih banyak lagi gitu. Kalau kalian gimana? Liburan kalian ke Dufan juga kah? Siapin poker juga kah? Atau maraton drakor ya kan? Dan mungkin segitu saja podcast pada kali ini. Dan thank you udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Dan semoga liburan kalian menyenangkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.